Jalan-jalan ke Kota Palu, jangan lupa melintasi jembatan Oleh Nunu. Jika bumi tidak diasuh, bencana alam akan continue. Selamat siang, semoga di awal bulan semangat menjulang. Jika ada kesempatan jangan disia-siakan. Seperti yang akan saya sampaikan, mengajak teman-teman untuk menyimak pemaparan karya tulis dengan banyak penjelasan yang bisa membawa kita ke gerbang kecerdasan dan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kondisi desa Saluran. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi kebencanaan alam yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan, tempat bertemunya 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Salah satu kota yang memiliki aktivitas tektonik yang sangat tinggi yaitu adalah Kota Palu. Kota Palu merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki aktivitas tektonik atau pergerakan lempeng bumi yang sangat tinggi, yaitu dikarenakan terdapat sesar atau patahan kerak bumi yang dinamakan dengan sesar Palu Koro. Sesar Palu Koro memanjang dari Selat Makassar hingga pantai utara Teluk Bone. Di sesar di Kota Palu masuk ke wilayah daratan Kota Palu hingga memotong jantung kota sampai di lembah Pipikoro. Hal ini menimbulkan berbagai peristiwa bencana alam yang dapat merusak infrastruktur. Selanjutnya, adapun upaya mitigasi bencana yang disuruhkan yaitu mitigasi non struktural, seperti mengedukasikan kepada masyarakat tentang desa tangga bencana sehingga menimbulkan rasa kewaspadaan terhadap diri masyarakat, sehingga dapat mengurangi resiko terhadap bencana tsunami. Menanggapi bencana alam yang terjadi di Kota Palu, maka kami dari tim Plano Alauddin, saya Muhammad Lutfi sebagai ketua, dan saya Yawal Asifah, dan saya Sri Zulfahmiati, dengan ini mengusulkan suatu inovasi yaitu konsep mitigasi bencana terintegrasi berbasis masyarakat dalam upaya mewujudkan desa tanggap bencana di kawasan pesisir Kota Palu. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan mitigasi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan kemampuan menghadapi bencana. Adapun yang dimaksud dengan desa tanggap bencana adalah menurut Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 adalah desa tanggap bencana adalah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi menghadapi potensi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Pada gambar peta tersebut dapat dilihat tingkat kerentanan bencana tsunami di Kota Palu terbagi atas 3 kelas, yaitu pada bagian berwarna merah dengan tingkat kerentanan tinggi, bagian berwarna kuning dengan tingkat kerentanan sedang, serta bagian berwarna hijau untuk tingkat kerentanan rendah. Sedangkan wilayah di luar dari ketiga kelas tersebut dikatakan bahwa daerah yang tidak terancam tsunami. Menurut data BNPB, korban jiwa mencapai 2.256 serta 109 korban yang hilang. Selain itu, bangunan dan infrastruktur yang juga hancur atau rusak akibat bencana diantaranya 68.451 unit rumah, 327 unit rumah ibadah, 265 unit sekolah, 78 unit perkantoran, 362 unit toko, 168 titik jalan yang rusak atau retak, serta 7 unit jembatan yang hancur. Selain menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, bencana yang terjadi di Kota Palu juga menimbulkan banyak kerugian sosial. Yang pertama yaitu kerugian yang berakibat pada manusia seperti kematian
dan cedera. Yang kedua yaitu gangguan layanan makanan dan pasokan bahan bakar. Yang ketiga yaitu gangguan layanan kesehatan dan penyediaan kesejahteraan. Yang keempat yaitu gangguan layanan keuangan. Yang kelima yaitu gangguan penyediaan medis dan perawatan. Yang keenam yaitu kehilangan banyak kekuatan karena banyak masyarakat yang mengalami trauma. Dan yang terakhir yaitu gangguan pelayanan atau penyediaan air bersih. Dalam upaya penerapan konsep mitigasi bencana terintegrasi berbasis masyarakat, dalam upaya mewujudkan desa tanggap bencana, maka pelaksanaan penanggulangan kebijakan pembangunan mengedepankan manajemen risiko bencana, yaitu Disaster Risk Management, yang disingkat menjadi DRM. Konsep ini sebagai aktivitas yang terintegrasi dalam menanggulangi bencana terdiri dari yang pertama, tindakan preventif. Dalam hal ini adalah upaya untuk mencegah dan mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut. Yang kedua yaitu kesiapsiagaan bencana atau preparedness, merupakan upaya meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Yang ketiga yaitu tanggap bencana atau responses, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang terjadi pada bencana tersebut. Yang keempat yaitu pemulihan atau recovery. Dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan untuk membangun kembali kondisi wilayah setelah terjadinya bencana. Penataan kawasan pesisir tanggap bencana secara berkelanjutan dimulai dari desa tanggap bencana yang memperhatikan 3 pilar yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi. Tahapan tanggap bencana tersebut diharapkan dapat meningkat menjadi desa tangguh bencana yang lebih bersifat adaptif dan masyarakat sudah mampu hidup dengan bencana. Berdasarkan karakteristik serta temuan fakta yang ada di lokasi tersebut, maka model desa tanggap bencana akan menjadi solusi yang terintegrasi dalam mengurangi risiko bencana tsunami pada kawasan pesisir Kota Palu. Dalam merencanakan konsep desa tanggap bencana harus memperhatikan karakteristik desa dan masyarakatnya serta menjamin sustainability, potensi ekonomi, sosial, budaya yang dimiliki oleh desa tersebut. Oleh sebab itu, model desa tanggap bencana yang diusulkan pada kawasan pesisir Kota Palu terbagi menjadi 3 klaster. Yang pertama, Palu Smart Information. Klaster pertama ini merupakan model desa tanggap bencana dengan fungsi pengembangan sebagai pusat monitoring, pengolahan data dan informasi kebencanaan, operasional sistem peringatan dini atau early warning system yang terintegrasi, kegiatan edukasi kesiapsiagaan bencana atau penyuluhan dan pelatihan, serta mampu menjadi pusat evakuasi terhadap bencana. Konsep ini akan diimplementasikan di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikolore karena mempertimbangkan letak geografis serta jauh dari zona rawan tsunami sehingga tidak terlalu berdampak terhadap bencana tsunami. Yang kedua, Palu Eco Village. Klaster kedua ini sebagai konsep desa tanggap bencana berkelanjutan dengan pembangunan kawasan pedesaan yang mempertimbangkan pencapaian kualitas masyarakat serta kualitas lingkungan alam. Eco Village atau desa berbudaya lingkungan bertujuan agar masyarakat secara mandiri mampu mengelola lingkungannya sesuai dengan kaidah keberlanjutan meliputi konservasi, pemanfaatan, dan pemulihan lingkungan alam. Dalam implementasi Eco Village diterapkan di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikolore. Hal ini dikarenakan juga karena letak geografisnya jauh dari zona rawan tsunami. Kemudian yang ketiga adalah Palu Scientific Tourism. Konsep Scientific Tourism dipilih untuk mengembangkan bentuk wisata eksklusif dengan sasaran target turis atau pendatang yang memiliki ketertarikan pada kebencanaan seperti ilmuwan, arkeolog, hingga akademisi baik nasional maupun dan internasional. Selanjutnya, konsep ini diupayakan sebagai media untuk melakukan riset dan penelitian oleh akademisi pada kawasan yang telah terkena dampak bencana tsunami, sehingga dari hasil riset tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat sekitar agar dapat menjadi suatu pembelajaran terhadap bencana tsunami yang mengintai Kota Palu. Adapun implementasi Palu Scientific Tourism diimplementasikan di kawasan Pantai Talise karena Pantai Talise ini merupakan kawasan wisata di Kota Palu. Kemudian
merupakan kawasan yang pernah terdampak tsunami, sehingga akan menjadi suatu ketertarikan untuk diadakan riset. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yakni Kota Palu tercatat sebagai daerah yang rawan gempa. Bencana yang menimpa Kota Palu menimbulkan kerugian dalam berbagai aspek baik aspek fisik maupun non-fisik. Oleh sebab itu, maka direncanakan konsep mitigasi bencana yang melibatkan kerjasama antar stakeholder, yaitu pemerintah, akademisi, swasta, dan masyarakat setempat, agar mitigasi bencana tersebut terintegrasi secara komprehensif. Rencana konsep desa tanggap bencana yang integrasi sebagai upaya mengurangi resiko bencana tsunami pada kawasan pesisir Kota Palu perlu mempertimbangkan karakteristik serta memperhatikan kearifan lokal. Model desa tanggap bencana yang diusulkan pada kawasan pesisir Kota Palu terbagi menjadi 3 klaster, yaitu Palu Smart Information, Palu Eco Village, dan Palu Scientific Tourism. Mungkin itu saja presentasi yang dilakukan oleh kelompok kami. If we don't find out how this happened, it will happen again. Dalam sebuah bencana yang diakibatkan manusia, kita harus menemukan penyebab bencana itu terjadi, supaya kelak menjadi pembelajaran dan tidak pernah mengulanginya. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.